Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Ini profil saya. Profil saya nama Denny Magna Anugrah Eskom. Di situ ada NIP, email, telepon atau nomor HP. Ada alamat rumah saya. Di situ saya mengampu mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital atau biasa disingkat dengan SIMDIK. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, di sini saya akan menjelaskan peraturan atau rules of the game-nya. Jadi ibarat kita mau main game itu ada aturannya. Yang pertama adalah membaca doa. Yang kedua, boleh terlambat mengikuti kegiatan KBM daring atau online maksimal 10 menit. Kemudian yang harus kalian lakukan adalah peraturan berikutnya adalah membuat resume atau rangkuman. Kemudian peraturan yang keempat adalah evaluasi materi atau pretest atau tugas. Nah, sistem penilaian yang akan saya lakukan ada 4. Yang pertama adalah tugas atau penugasan. Yang kedua adalah ulangan harian. Yang ketiga adalah PTS atau penilaian tengah semester. Yang keempat adalah PAS atau penilaian akhir semester. Nah, ini saya harap baik tugas-tugas atau ulangan harian ini saya harapkan bisa untuk selalu mengikuti dan mengerjakan. Nah, ini kompetensi inti dan kompetensi dasar pada simulasi dan komunikasi digital. Untuk kompetensi intinya ada kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4. Kompetensi inti 3 itu biasanya digunakan untuk pengetahuan dan kompetensi inti 4 itu untuk keterampilan. Di mana kompetensi inti 3 di situ memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup simulasi dan komunikasi digital SIMDIK pada tingkat teknis, spesifik, detail dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat, nasional, regional, dan internasional. Untuk kompetensi inti 4 di situ ada melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan lingkup SIMDIK, menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kualitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Kemudian itu ada lagi menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Berikutnya menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, biasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Nah, di sini ada kompetensi dasar yang harus kalian pelajari di semester ganjil ini ya, di semester 1. Untuk KD3 di situ ada memahami logika dan algoritma komputer, menerapkan metode petapindah, menentukan paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Kemudian ada menerapkan logika dan operasi perhitungan data. Yang kelima ada menerapkan fitur yang tepat untuk pembuatan slide. Kemudian menyeleksi teknik presentasi yang efektif. Kemudian yang ketujuh ada menerapkan cara pembuatan e-book. KD4 di situ ada 7. Yang pertama menggunakan fungsi-fungsi perintah komen atau command prompt, membuat peta mindah, memformat dokumen pengolah kata, mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka, membuat slide presentasi, melakukan presentasi yang efektif, menyusun e-book dengan perangkat lunak e-book editor. Itu yang harus kalian pelajari nanti di semester ini. Tambahan
Nah, ini tambahan agar ilmu berkah. Yang pertama, niatkan ikhlas dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, jaga adab terhadap guru dan teman-teman sejawat. Yang ketiga, praktekkan ilmu yang telah dipelajari, jangan digunakan sebagai angin lalu. Yang keempat, perhatikan dan berusaha memahami setiap materi yang diberikan. Yang kelima, meminta Allah SWT agar selalu dimudahkan dalam menuntut ilmu. Yang keenam, mohon doa kepada orang tua. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pendahuluan pada materi simulasi dan komunikasi digital. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.